Halo para sahabat jiwa, apa kabar? Kali ini Mimin mau menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Vivarium. Film ini dirilis pada 18 Mei 2019 di Cannes Film Festival dan dirilis kembali pada bulan Maret 2020. Film ini disutradarai oleh Lorcan Finnegan. Film ini diadaptasi dari cerita horor karangan Finnegan dan Gareth Shanley yang berjudul Fox. Dibintangi oleh Jesse Eisenberg dan Imogen Poots, film ini memadukan genre fiksi ilmiah dan thriller. Buat yang gak ngerti, googling aja ya. Oke, sebelum lanjut videonya, Mimin mau ingetin nih buat kalian, jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Dunia Jiwa, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita lanjut videonya. Film diawali di mana Gemma yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar murid-muridnya. Selesai mengajar, Gemma bertemu dengan kekasihnya, Tom. Gemma dan Tom adalah pasangan muda yang sedang merencanakan untuk membeli sebuah rumah. Mereka pun mendatangi agen real estate yang cukup aneh. Agen itu bernama Martin. Di sana Martin menawarkan sebuah kompleks perumahan suburban bernama Yonder. Martin pun mengajak Tom dan Gemma mengunjungi perumahan tersebut. Tanpa menaruh curiga pada si aneh Martin, Tom dan Gemma pun mengiyakan ajakan Martin. Sesampainya di perumahan tersebut, Martin memperlihatkan kepada Tom dan Gemma rumah nomor 9. Kenapa harus nomor 9 ya? Ada apa? Kenapa nggak 69? Cie. Gemma dan Tom pun masuk ke rumah tersebut dan melihat-lihat isi rumah ditemani Martin. Namun saat Martin mengajak mereka melihat ke halaman belakang, tiba-tiba Martin pergi. Akhirnya Gemma dan Tom memutuskan untuk pulang. Martin, piye toh? Namun kejanggalan mulai terjadi. Tom dan Gemma nggak nemuin jalan keluar. Kayak di labirin aja gitu muter-muter. Dan anehnya, mereka selalu berhenti tepat di depan rumah nomor 9. Akhirnya karena muter-muter dari siang sampai malam nih, bahan bakar mobil mereka pun habis. Dan mereka berhenti tepat di depan rumah nomor 9. Jir, tuh rumah sama semua. Jangan-jangan nomornya juga 9 semua. Akhirnya Tom dan Gemma pun memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut untuk beristirahat nih. Ya iyalah, capek kan habis muter-muter. Esoknya mereka mencari cara untuk keluar dari perumahan tersebut dengan inisiatif Tom buat naik ke atap rumah. Tapi sampai di atas atap, Tom heran karena dia cuma lihat deretan rumah yang bentuknya sama, warnanya sama, tanpa ada jalan keluar. Ini perumahan aneh banget, ditambah awannya kayak tempelan gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki melompati pagar dan mengikuti arah matahari dengan tujuan menemukan jalan keluar. Tapi sampai malam hari pun mereka tetap nggak nemuin jalan keluar, dan keanehan pun terjadi di saat Gemma lihat ada salah satu rumah yang lampunya nyala. Dia pikir ada orang yang tinggal di situ. Tapi pas Tom dan Gemma masuk, itu rumah nomor 9 dong, rumah yang mereka tempatin buat istirahat. Parah ya, padahal mereka jalan maju terus kan ya, kagak belok juga kagak putar balik. Itu gimana ceritanya? Coba tanyakan pada peta. Katakan peta. Baca. Pas Gemma ke depan rumah, dia nemuin ada paket nih di tengah jalan. Paket itu berisikan makanan dan perlengkapan keseharian. Gemma dan Tom heran dan bingung siapa pengirim paket itu. Tom pun kesel nih, dia masuk ke rumah dan ngebakar rumah itu. Akhirnya mereka tidur di luar malam itu. Keanehan pun terjadi lagi, di mana pas mereka terbangun di pagi harinya, mereka menemukan paket yang berisi bayi dan ada pesan jika mereka harus merawat bayi itu, maka mereka akan dibebaskan. Tom dan Gemma kembali terkejut karena rumah yang semalam dibakar Tom udah balik lagi nih kayak rumah baru dibangun. Kayaknya pas mereka tidur ada tim bedah rumah tuh datang. Scene pun berlanjut di mana Tom dan Gemma sudah 3 bulan berada di rumah tersebut. Buset, lumayan juga lama ya. Dan keanehan terjadi nih karena bayi yang mereka rawat sudah tumbuh besar seperti anak-anak usia 7 tahun pada umumnya dan bersikap aneh. Anak itu suka memperhatikan Tom dan Gemma dan dia pandai menirukan apa yang dilakukan Tom dan Gemma. Saat mau makan pun, bocah itu cuma bisa teriak sampai disiapin makanannya baru berhenti teriak. Setelah sarapan, Tom pun membawa sampah yang dikumpulkan di dalam box untuk diletakkan di jalan. Tom dan Gemma pun mengawasi box itu dan ingin mengetahui siapa yang selama ini mengirim dan mengambil box di jalan itu. Namun saat Gemma dan Tom sedang sibuk menggali tanah, tiba-tiba box itu menghilang. Malam harinya pas Tom lagi nyelup nih sama si Gemma,
Ternyata si bocah aneh itu ngintip dari balik pintu. Nonton live nih bocah. Paginya setelah sarapan, Tom kembali menggali lubang di halaman rumah. Namun bisa dilihat, tanah di perumahan itu seperti tanah buatan yang membuat Tom sedikit kebingungan. Hingga malam hari, Tom pun berhenti menggali dan masuk ke dalam mobil karena Gemma berada di dalam mobil sambil menatapi nasibnya nih. Kasian ya, kelihatan kayak depresi banget. Tiba-tiba radionya nyala karena akinya masih berfungsi. Gemma pun ngajak Tom buat joget-joget nih di depan mobil. Lagi asik joget, si bocah aneh datang dan ikutan joget nih. Tapi si bocah rusuh nih dan bikin si Tom jatuh. Karena kesel, Tom pun ngebanting tuh bocah. Ya, ini bocah rusuh dikata konser. Anehnya, tuh bocah nggak kesakitan, tapi malah senyum dan dia lanjutin joget-jogetnya. Ini bocah dari batu kali ya? Seperti biasa, di pagi hari Gemma dan Tom dibangunin sama teriakan si bocah aneh ini. Dan mereka pun sarapan. Terlihat muka Tom yang udah benar-benar frustasi nih. Setelah sarapan, Tom pun kembali menggali lubang. Di situ terlihat si Tom mendengar suara air dari dalam tanah, tapi dia tetap nggak nemuin mata air meskipun galiannya semakin dalam. Malamnya pas Gemma sama Tom tidur, Tom kebangun nih karena suara berisik dari si bocil aneh yang lagi nonton TV. Anehnya yang ditonton si bocil nih siaran gak jelas, kayak garis-garis hitam yang ngebentuk pola gitu. Siaran alien kayaknya sih. Tom pun mematikan TV tersebut, tapi si bocil dengan santainya nyalain TV-nya lagi. Gemma pun kesel dan matiin tuh TV, tapi si bocil ngerebut remote-nya lagi dan nyalain TV-nya lagi nih. Sampai akhirnya Gemma dan Tom nyerah dan ninggalin si bocil. Ya, kagak ada takutnya nih bocil. Paginya pas sarapan, Tom saking keselnya sama nih bocah ngebuang makanan si bocil dan ngurung si bocil di dalam mobil. Tapi Gemma nggak tega dan akhirnya Gemma ngebebasin si bocil nih. Scene pun berlanjut saat pagi hari si bocil ngilang dan Gemma menanyakan pada Tom. Tapi Tom tidak peduli dan terus menggali lubang. Gemma pun mencari si bocil dan menemukan si bocil. Gemma bingung karena si bocil bawa buku yang entah dari mana dia dapetin tuh buku. Isi buku itu sangat aneh dan Gemma pun nggak ngerti sama tulisan di dalam buku itu. Saat si bocil lagi nonton TV yang aneh itu, Gemma berinisiatif mengajaknya untuk bermain menirukan seseorang dengan tujuan Gemma mengetahui siapa yang bocil temui siang tadi. Tapi Gemma dibikin kaget dan takut nih pas si bocil niruin seseorang yang ditemuinya tadi siang. Kayak siluman kodok anjir. Gemma pun berteriak dan mengatakan jika dia bukanlah ibu dari si bocil. Scene pun berlanjut di mana si bocil udah makin gede nih. Dia seperti orang yang berusia 20 tahun. Setelah menyiapkan makanan untuk orang aneh itu, Gemma pun mengantarkan makanan untuk Tom yang mengurung diri di kamar. Terlihat mereka berdua sangat depresi nih. Selesai makan, orang aneh itu pun pergi. Gemma pun mengikutinya, tapi anehnya Gemma kehilangan jejak si orang aneh itu. Di malam hari, Tom yang lagi asik gali lubang nemuin kerangka manusia nih. Tom pun naik keluar dari lubang itu. Tom pun kelihatan sedang sakit. Mungkin kecapean kali ya gali lubang. Gali lubang terus bang, gak diurut-urut. Gemma pun menghampiri Tom yang sakit, tapi pas mau masuk ke rumah, orang aneh itu udah ada di dalam rumah dan ngunci pintunya, sehingga Tom dan Gemma nggak bisa masuk dan tidur di dalam mobil. Paginya, Gemma memohon kepada si orang aneh itu untuk menolong Tom yang sekarat, tapi orang aneh itu nggak peduli dan ninggalin mereka dong. Wah, bangke nih bocah nih. Pas si orang aneh itu pulang, dia ngebawain box buat Gemma dan Tom, tapi Gemma kaget karena isi box itu adalah kantong mayat buat si Tom. Dia, bocah. Orang aneh itu pun memasukkan Tom ke dalam kantong mayat tersebut dan memasukkan ke dalam lubang buatan Tom. Gemma pun histeris nih. Iyalah, pasangannya digituin. Lu pikir aja. Esoknya saat si orang aneh itu mau pergi, Gemma diam-diam mau ngebunuh orang itu. Tapi pas mau dipukul, orang aneh itu balik badan dan menghindar. Jadi cuma mau sedikit gitu deh. Tapi aneh, orang itu malah jadi bertingkah kayak hewan. Emang ini hewan, bukan manusia. Dan orang aneh itu pun masuk melalui bawah trotoar nih. Bentar. Ini sebenarnya apa sih? Bisa ngangkat trotoar gitu dijadiin jalan? Gak ngerti gue. Gemma pun mengikuti si orang aneh itu. Dan ternyata Gemma kayak masuk di dimensi waktu gitu. Dia ngeliat setiap bayangan orang yang pernah berada di situ sebelum Gemma dan Tom. Dan nih anehnya, semua yang dia lihat kejadiannya mirip sama yang Gemma dan Tom lakuin. Pas Gemma lagi lihat sosok mayat yang geletak di kamar mandi, tiba-tiba Gemma kayak ketarik gitu dan ngebuat dia keluar dari dimensi waktu dan jatuh dari tangga. Gemma pun keluar rumah dengan sangat depresi karena nggak tahu mau ngelakuin apa lagi buat keluar dari situ kan. Ya iyalah, coba aja lu kayak gitu, pasti lu depresi, stres lu. Scene pun berlanjut saat Gemma yang udah sekarat lagi dimasukin ke dalam kantong mayat sama si orang aneh itu. Belum benar-benar mati, orang aneh itu udah nutup kantong mayatnya dan narik Gemma yang berada di dalam kantong mayat itu keluar rumah dan dimasukin ke lubang yang Tom buat.
Orang aneh itu pun mengubur mayat Tom dan Gemma di dalam lubang itu. Film pun berlanjut di saat orang aneh itu lagi ngisi bahan bakar mobil Tom dan Gemma. Bentar, emang ada pom bensin ya di sana? Perasaan itu komplek doang. Orang aneh itu pun mengendarai mobil Tom dan Gemma keluar dari perumahan itu. Lah, dia bisa cepet banget keluar dari situ ya. Ternyata nih, orang aneh itu menuju ke kantor pemasaran di mana Tom dan Gemma menemui Martin saat itu. Terlihat di situ Martin yang lagi sekarat disamperin sama si orang aneh itu. Name tag-nya diambil dan dipakai nih sama orang aneh itu, dan si Martin dimasukin ke kantong mayat yang udah tersedia di laci. Terus ditempelin tulisan gitu kayak mau kirim paket, anjir. Dan kantong mayat itu pun dilipet-lipet nih, kayak apa ya? Kayak bukan isi orang itu deh. Terus nih kantong mayatnya dimasukin ke laci. Orang aneh itu pun duduk di kursi Martin dan menunggu orang-orang yang sedang mencari rumah untuk dijadikan korban selanjutnya. Film pun selesai. Baiklah para sahabat jiwa, itu tadi alur cerita dari film Vivarium, di mana film itu menceritakan alur regenerasi makhluk aneh yang mungkin adalah alien atau makhluk kodok, nggak tahu juga, hanya Tuhan yang tahu. Dengan menjebak orang-orang yang akan membeli sebuah rumah dan dipaksa untuk merawat bayi alien untuk terus beregenerasi dan menggantikan alien yang sudah tua dan mati. Sedikit aneh memang karena kita nggak dikasih tahu nih makhluk apa itu sebenarnya dan datang dari planet mana. Tapi film ini cukup membuat deg-degan sih dan memainkan imajinasi kita untuk menebak-nebak alur ceritanya. Oke, sampai sini dulu video kali ini dan jangan lupa buat like, komen video ini dan klik subscribe buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Bye-bye.